Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami para santo, para santa yang berkorban untuk banyak orang. Yang berkorban menyerahkan hidupnya, bahkan dirinya meski disiksa, diperlakukan tidak adil, demi kebaikan orang lain. Dan kami kenangkan mereka sekarang pengorbanan itu. Dan tokoh pengorbanan itu adalah Yesus sendiri yang mati, menderita wafat dengan kejam. Diperlakukan kejam supaya orang lain bahagia dan selamat. Bantu kami ya Tuhan untuk bermurah hati memberikan yang terbaik untuk orang lain. Meski diri kami harus berkorban sekalipun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini pada tanggal 10 Agustus, hari Senin. Kita diingatkan akan bacaan yang sangat indah dari Paulus. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Saudara, semakin orang murah hati, semakin dia memberikan bukan hanya barang-barang dari dirinya, bukan hanya pikiran-pikiran, bukan hanya perasaan, tapi totalitas dirinya. Maka dia akan mendapatkan lebih daripada yang ia beri. Dan itu yang terjadi pada orang kudus yang kita rayakan hari ini, yaitu Santo Laurentius, seorang diakon, seorang martir, yang pada waktunya dia dipaksa oleh kaisar untuk menyerahkan harta gereja yang ia tanggung jawabi. Tetapi Laurentius mengatakan bukan barang-barang, bukan harta, bukan kekayaan, tetapi yang diberikan adalah orang-orang miskin, orang-orang menderita yang menjadi kekayaan gereja. Dan itu membuat marah pemimpin pemerintahan pada waktu itu. Dan ia diseret, diperlakukan kejam, mengerikan dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah sebetulnya inti dari kehidupan kita. Yaitu pemberian diri sampai mati sekalipun. Ia melepaskan dirinya, tanggung jawabnya, melepaskan keinginan-keinginan pribadinya supaya orang lain bahagia dan selamat. Dan setiap kali kita merayakan para kudus, itu pula yang menjadi ciri dari para kudus itu tersebut. Santo Laurentius menabur banyak, akhirnya sampai sekarang pun kita rayakan, kita gembirakan, kita semangati, kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh orang yang memberikan seluruh hidupnya kepada kemanusiaan, kepada orang lain, kepada gereja. Mari saudaraku terkasih, pemberian diri adalah tanda kedewasaan hidup seseorang. Tanda iman yang mendalam hidup seseorang. Kedewasaan karena apa? Karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak egois, dia tidak ego-centered, tetapi other-centered dan God-centered. Ya. Itulah tanda orang yang dewasa. Tetapi ketika orang segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya, untuk kenikmatannya, untuk kenikmatan, kesenangan, kebahagiaannya sendiri, maka dia kehilangan nyawa. Persis yang dikatakan Yesus hari ini dalam bacaan Injil, ya, orang akan kehilangan nyawanya kalau ia hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi bahkan kalau ia kehilangan nyawanya demi orang lain, demi Yesus, demi Allah, maka ia akan mendapatkan apa lebih daripada yang ia berikan, nyawanya sekalipun. Saudara, itulah paradoks kehidupan. Ya, itulah paradoks kehidupan.
Dan paradoks kehidupan itu bersumber kepada sang guru kita, kepada Bunda Maria sendiri, di mana mereka mempersembahkan tetes darah yang terakhir demi kebaikan banyak orang. Saudaraku yang terkasih, mari kita berintrospeksi, memeriksa batin kita masing-masing, melihat diri kita masing-masing. Sejauh mana saya telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Sejauh mana saya mau berkorban untuk orang lain. Sejauh mana saya memberikan, berkorban apapun demi kebaikan orang lain. Dan itu mungkin tidak menyenangkan, dan itu mungkin menyusahkan. Tetapi hadiahnya bukan sekarang ini, tetapi hadiahnya adalah kemudian. Ya. Dan itu adalah cara kita membentuk pribadi kita yang dewasa, yang matang, yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang penuh iman, penuh kasih, pemberian diri. Kenapa pemberian diri ini menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi inti salah satu kehidupan kita? Karena Tuhan sendiri bermurah hati, berbagi yang terbaik bagi kita manusia. Dia telah memberikan bukan hanya rahmat demi rahmat, bukan hanya kekayaan demi kekayaan, bukan hanya keutamaan demi keutamaan. Dia memberikan kepada kita Yesus, anaknya sendiri, yang ia kasih dan ia sayangi. Ia memberikan kepada kita dirinya sendiri, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, kepada kita untuk mendampingi kita. Tuhan memberikan alam semesta kepada kita. Apa yang tidak ia berikan kepada kita? Rahmat demi rahmat, sakramen demi sakramen. Itulah yang menjadi teladan hidup kita. Sekali lagi saudaraku, Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Maka hidup kita adalah anugerah. Ya. Kalau kita melihat hidup kita adalah anugerah, Tuhan yang berikan dirinya kepada kita, memberikan segala-galanya, kemampuan, daya-daya, apa saja yang ia berikan kepada kita, yang tidak ia berikan kepada kita. Terutama keselamatan, terutama Yesus, terutama Roh Kudus, terutama Bunda Maria. Itulah pemberian Allah yang memberikan segala-galanya supaya manusia sungguh menjadi anak Allah seperti yang ia inginkan dan ia rindukan. Seperti kalau kita berdoa Bapa kami, kita adalah anak Allah. Ciptaan yang luar biasa, yang masterpiece dari karya Allah. Dan ia ingin anak ini menyerupai putranya Yesus. Karena itulah saudaraku terkasih, cara bagaimana supaya manusia sampai menjadi anak Allah, yaitu seperti meniru teladan putranya Yesus Kristus. Mati berkorban untuk orang lain. Semoga Anda, kita semua digerakkan untuk belajar memberikan diri. Belajar keluar dari diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Membuat orang lain bahagia, bukan sebaliknya. Dan itu merupakan salib seperti yang terjadi pada Yesus, pada Bunda Maria, pada orang-orang kudus. Seperti Santo Laurentius yang hari ini kita rayakan. Semoga Santo Laurentius membimbing Anda, menuntun kita semua untuk sampai kepada pemberian hidup yang terindah. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kita semua belajar berbelas kasih, murah hati. Bukan hanya kepada soal uang, harta, kekayaan. Lebih daripada itu, pikiran, perasaan, kemampuan, kepandaian. Tetapi seluruh pemberian diri kita yang total kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berani melayani Tuhan, berani mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Dia lebih dulu mencintai kita, memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Supaya kita selamat dan bahagia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, ketika kami memandang salib-Mu, kami tahu Engkau berkorban, mati, memberikan diri seluruhnya kepada kami. Supaya kami bahagia selamat. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu dan menyebut Engkau Bapa. Karena Engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami.
Curahkanlah rahmat pemberian diri itu kepada semua orang yang mendengarkan firman dan sabda dan renungan ini. Supaya hati kami semua terbuka untuk semakin berbelas kasih kepada siapapun. Meski kami harus berkorban demi kebaikan orang lain seperti Santo Laurentius. Terima kasih Tuhan para kudus. Terima kasih Santo Laurentius. Semoga Engkau memberkati, menggerakkan kami untuk berani berkorban dan melayani Engkau lewat sesama kami. Semoga berkat ini melimpah kepada Anda dan Anda dikuatkan, diberi selamat, diberi perlindungan terhadap segala bahaya, terutama coronavirus. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.